Setelah sebelumnya Anha memujuk Youngmin yang sedang ngambek, pada akhirnya Anha memaksa masuk yang ternyata orang yang bersangkutan sedang tertidur. Melihat hal tersebut, ide brilian Anha muncul, dan ide tersebut sukses membuat Youngmin kaget. Bagaimana tidak, ia bangun sudah berada di pesawat pribadi sedang menuju ke suatu tempat, yang akibatnya membuat Youngmin mencak-mencak minta diturunkan. Sesampainya di lokasi liburan, Anha sudah memperlihatkan list jadwal yang akan mereka lakukan. Salah satunya yang pertama ada dalam list tersebut adalah melakukan berkuda. Tapi tak ada satupun yang mau melakukan itu. Cuma ada satu pria yang diam-diam mengkhawatirkannya, yaitu Jiwon. Dan seperti biasa Jiwon selalu jaim terhadap Anha. Ia pura-pura kebetulan ketemu di kandang kuda. Jiwon juga pura-pura bertanya tentang list berkuda yang dirancang Anha tersebut. Yang ternyata Anha tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya kuda-kudaan. Dan Jiwon kembali berdalih dan memaksa Anha untuk bermain kuda tersebut. Ya, kalau tidak misinya gagal katanya. Yang akhirnya Jiwon benar-benar melakukan olahraga tersebut. Dan berkat itu keduanya semakin dekat. Tak lagi canggung untuk berbagi kisah sampai akhirnya momen itu muncul. Momen di mana Anha kehilangan kalung kesayangannya. Dan momen itu juga dimanfaatkan Jiwon. Ia siap katanya membantu Anha. Tapi ada syaratnya, kalau kalung itu ditemukannya, Anha harus siap mengabulkan permintaannya. Dan itu diamini Anha. Sampai akhirnya kalung tersebut benar-benar Jiwon temukan. Belum sempat mengatakan permintaannya, Jiwon sudah terlebih dahulu dipeluk Anha, yang berakibat keduanya jatuh dengan posisi aneh. Dan gara-gara itu juga membuat keduanya salting, yang setelahnya Anha maupun Jiwon terus-menerus membayangkan momen indah tersebut. Rupa-rupanya kesaltingan keduanya terus berlanjut. Itu terjadi saat Jiwon tanpa sengaja masuk ke ruangan Anha dan mendapati Anha sedang mandi, yang berakhir keduanya kembali salting. Bahkan Anha sampai kepanasan membayangkan momen tersebut. Untuk meredakan situasi hot tersebut, Anha mencoba meminum sesuatu. Dan bukannya reda, Anha malah mabuk. Dan gara-gara itu juga membuat suasana di villa mewah tersebut heboh. Keuntungan dari kondisi Anha tersebut yaitu membuat Jiwon dan Hyungmin yang tak pernah akur untuk saat ini mendadak akur. Dan masih dalam keadaan mabuk, Anha memainkan sebuah permainan yang membuat semua keluarga cucu presiden akur. Bahkan bisa membuat Jiwon dan Hyungmin ikut dalam permainan tersebut. Yang berakhir semua orang yang melakukan permainan itu mabuk berat. Saking mabuknya Jiwon terus-menerus mengatakan cinta kepada Anha. Yang direspon Anha terus-menerus mengusir Jiwon yang tak kunjung pergi. Tapi lama-kelamaan Anha merespon, sampai akhirnya Jiwon dan Anha terbawa suasana. Untungnya saat itu semua orang sudah tak ada di tempat dan hanya meninggalkan Anha dan Jiwon di sana. Dan paginya Anha bangun dengan kondisi sempoyongan, sampai akhirnya ia melihat Jiwon tidur di lantai kamarnya, masih dengan tampilan yang semalam. Dan ingatan memalukan itu tiba-tiba muncul di pikiran Anha yang membuatnya salting. Sebelum akhirnya ia terjatuh. Mendengar suara Anha terjatuh membuat seisi rumah gaduh. Anha dilarikan ke rumah sakit. Untungnya ia hanya keseleo dan hanya pingsan beberapa menit saja. Konyolnya saat Anha sadar, ia malah heran kenapa tidak pingsan berminggu-minggu katanya. Bukan itu saja, yang lebih konyol lagi, ia malah menginginkan hilang ingatan. Bu suster yang mendengar gurauan Anha tersebut sampai ngakak. Yang akhirnya Anha pulang dengan menggunakan alat bantu jalan. Ia disambut oleh seisi istana. Tapi saat Anha melihat Jiwon, ia mencoba menghindari kontak mata. Begitupun dengan Jiwon sendiri. Ia juga mencoba menghindar, tapi sayangnya ia malah terjatuh. Dan yang sialnya Jiwon spontan menolong Anha. Disitulah kekikuan keduanya disadari oleh orang-orang seisi rumah. Kecurigaan mereka bertambah saat Hyungmin dan Seon berebut membantu Anha. Hanya Jiwon satu-satunya yang mencoba menghindar, dan itu disadari Haejin. Bahkan Haejin sudah menyadarinya sejak lama, karena selama ini ia belum pernah melihat Jiwon sesering itu tersenyum katanya. Jelas Jiwon mengelak dengan tebakan Haejin tersebut dibarengi dengan tingkah gugupnya. Di situasi seperti itulah Anha merasa untuk pertama kalinya menjadi orang spesial. Ia diperlakukan seperti ratu oleh Siwon dengan segala perhatiannya. Terus Youngmin dengan gombalannya. Dan lagi-lagi hanya Jiwon yang tak kelihatan batang hidungnya. Anha yang sedari tadi tak melihat Jiwon, ia mulai kepo. Ia mencoba diam-diam memandangi ruangan Jiwon, tapi ia tak melihatnya. Sampai akhirnya ia dikagetkan Jiwon yang sudah di dekatnya, yang lagi-lagi membuat keduanya gugup. Di tengah situasi tersebut, Anha mencoba bertanya tentang kejadian semalam. Yang dijawabnya dengan kebohongan. Ia baru pertama kalinya mabuk dan tak ingat apa-apa katanya.
Padahal setiap detik pikiran Jiwon terus-menerus membayangkan kejadian semalam. Dan saat Jiwon bertanya balik, Anha juga berdalih dengan alasan sama. Yang konyolnya ia mengatakan kalau ia hilang ingatan, lebih konyol lagi Jiwon percaya saja gitu. Gara-gara kebohongannya terhadap Anha barusan membuat Jiwon uring-uringan. Sampai akhirnya ia ingat sesuatu saat melihat jaket pemberian Anha. Spontan ia melihat ponselnya dan terpampanglah beberapa foto selfie bersama Anha yang sedang teler. Bahkan Jiwon tidak sadar kalau salah satu foto tersebut ia gunakan sebagai wallpaper ponselnya. Sejak saat itu hidup Jiwon benar-benar dilanda kegelisahan. Ada saja gitu pemicu bayangan itu muncul. Contohnya saja saat ia melihat baju yang ia kenakan saat teler, ingatan itu muncul. Tapi untuk kali ini Jiwon malah menikmatinya. Ia malah sengaja memandangi baju tersebut sambil tersenyum sendiri. Dan sejak saat itu ia mulai berani dan berniat menghubungi Anha. Tapi saat ia akan mengetikkan sesuatu di pesannya, ia melihat di ruangan Anha ada Hyungmin yang sedang bercanda ria. Yang berakhir pesan yang siap Jiwon kirimkan untuk Anha ia urungkan. Sedangkan Anha sendiri ia benar-benar dimanja oleh Hyungmin dengan makanan yang dibawanya. Dan seperti biasa disambi dengan gombalannya yang tak pernah mempan bagi Anha, Anha malah menceramai Hyungmin tentang perlakuannya terhadap Haejin yang begitu sadis. Anha juga tahu kalau Hyungmin sebenarnya mencintai Haejin. Sampai suatu ketika, momen yang membuat baper terjadi. Itu berawal saat Jiwon mendengar suara Anha kembali terjatuh, dan itu membuat Jiwon panik. Yang ternyata Anha terjatuh saat akan memaksakan diri untuk berkeramas. Dan dengan malu-malu Anha meminta bantuan Jiwon yang membuat suasana keduanya kembali gugup. Tapi setelahnya malah sebaliknya, Jiwon dan Anha saling bercengkrama sambil ketawa ketiwi. Bahkan Jiwon repot-repot membantu Anha keramas, yang akibatnya membuat keduanya senyum-senyum sendiri, terutama untuk Jiwon. Tapi sayangnya senyumnya itu hilang, dan lagi-lagi itu gara-gara Haejin. Ya, Jiwon marah saat melihat Haejin sedih. Tambah marah lagi saat melihat Hyungmin di dekatnya, yang sudah ia tebak kalau Hyungmin kembali menyakiti Haejin. Yang akibatnya hampir saja Hyungmin dan Jiwon terlibat pertengkaran kalau Haejin tak mencegahnya. Dan yang paling mengagetkan, Haejin capek katanya, terus-menerus mengajar Hyungmin yang berakhir kekecewaan. Bukan itu yang membuat kaget, tapi perkataannya yang meminta Jiwon untuk menjadi kekasihnya. Itulah yang membuat semuanya kaget, terutama Anha yang ternyata mendengar permintaan Haejin tersebut. Hyungmin yang mendengar itu langsung kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Sedangkan Anha walaupun terlihat dari ekspresinya tidak suka, sempat-sempatnya ia bercanda kepada Jiwon seolah ia baik-baik saja. Anha juga setelahnya bercerita tentang apa yang ia lihat tersebut kepada temannya. Tapi Anha menyamarkan identitas Jiwon. Anha juga mengatakan tentang Jiwon yang tak menjawab permintaan Haejin tersebut. Dan temannya menyimpulkan kalau Jiwon mungkin sudah menyukai perempuan lain katanya. Dan gara-gara gurauan temannya tersebut membuat bayangan Anha tentang kejadian semalam itu kembali muncul. Dan Anha mendadak senyum-senyum sendiri. Bukan itu saja, Anha juga setelahnya banyak bertanya di sosmednya tentang ciri-ciri pria sedang menyukai seseorang. Dari sekian komentar yang nyambi di postingannya, ada satu komentar yang membuat Anha tertarik. Orang itu menyarankan untuk Anha cerai gara-gara terhadap orang yang disukainya. Kalau orang tersebut tak marah, pik, dia menyukainya katanya. Dan saran tersebut benar-benar Anha lakukan. Ia seharian itu terus-menerus cari gara-gara. Dari mulai melempar bantal yang direspon Jiwon dengan sabar. Masih penasaran juga, Anha kembali mengacak-acak basecamp Jiwon. Dan hasilnya Jiwon benar-benar kesal. Ia marah-marah sama Anha yang pura-pura tertidur. Yang akhirnya Anha juga terpancing. Ia ikutan marah dan yang konyolnya ia beralasan melakukan itu karena sebelumnya Jiwon tak pernah memperhatikannya. Dan sepertinya Anha keceplosan saat mengatakan itu. Walhasil membuat Anha dan Jiwon gugup. Setelah mendengar gurauan temannya sebelumnya, tanpa sadar Anha benar-benar usaha untuk terus-menerus berdekatan dengan Jiwon. Sudah tak terhitung lagi momen-momen Anha yang terus-menerus caper terhadapnya. Ia salah satu contohnya saat ini. Ia dengan sengaja meminta Jiwon mengantarkannya ke rumah sakit. Walaupun Anha tahu hasilnya bakal menemui penolakan. Anha terus-menerus mendesak dengan berbagai alasan. Dan seperti biasa Jiwon selalu jaim. Omongannya tak sejalan dengan tindakannya. Contohnya saja Jiwon menolak permintaan Anha tadi. Tapi pada kenyataannya Jiwon menunggu Anha di mobilnya sambil senyum-senyum sendiri. Dan lagi-lagi Anha bersikap manja. Anha maunya Jiwon membukakan pintu mobil untuknya. Jelas Jiwon menolaknya. Harga diri sebagai pria dingin jatuh kalau sampai Jiwon melakukan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya Jiwon mau melakukan hal tersebut setelah ia melihat Anha ngambek.
Sesampainya di rumah sakit, Jiwon dibuat kesal pada kenyataannya Anha benar-benar sudah sembuh. Ia berbohong soal kakinya yang katanya masih sakit. Tapi walaupun begitu, setelahnya keduanya tampak akrab dan tanpa disadari keduanya berkencan. Di momen tersebut Jiwon benar-benar semakin berani. Ia sengaja memancing Anha dengan kejadian saat keduanya teler. Jiwon memancing Anha dengan meminum bekas minuman Anha. Tak sampai di situ, seolah tahu Anha memikirkan hal itu, Jiwon dengan sengaja mendekatkan dirinya, yang membuat Anha deg-degan. Tapi sayangnya momen itu harus ambyar saat Haejin menghubungi Jiwon. Dan lagi Haejin lah yang jadi prioritas Jiwon, dan Anha kembali terabaikan. Anha memutuskan untuk pulang menggunakan bus, sedangkan Jiwon OTW menemui Haejin. Sesampainya di sana, Jiwon melihat Haejin menangis, yang terungkap rumah Haejin disita pengadilan dan akan dilelang. Ia tak tahu harus tinggal di mana, yang akhirnya Jiwon membawa Haejin pulang. Di saat yang sama, Anha baru sampai di istana. Ia juga bertemu Hyungmin yang sedang gelisah karena Haejin tak bisa dihubungi. Tak lama, Jiwon dan Haejin datang sambil bergandengan tangan, yang membuat Anha dan Hyungmin kaget. Dan dengan tanpa perasaannya, Jiwon meminta Anha untuk menampung Haejin di kamarnya. Dan sejak kehadiran Haejin tersebut membuat Anha semakin terpinggirkan. Bahkan Siwon yang biasanya sangat mempedulikan Anha, ia tidak biasanya memperhatikan Haejin. Yang akhirnya Anha cerita tentang penampilan Haejin kepada asisten istana, yang direspon dengan membenarkan kalau Haejin itu cantik katanya. Dan gara-gara pujian untuk Haejin tersebut membuat Anha penasaran. Ia memerhatikan Haejin diam-diam. Dan konyolnya saat itu Anha benar-benar baru sadar kalau Haejin itu cantik. Dan akibatnya membuat Anha insecure. Ia mendadak bercermin. Dan ia tahu sekarang masalahnya. Gaya berpakaiannya jauh tertinggal dari Haejin. Yang setelahnya Anha mencoba meniru Haejin. Ia dangdan dan memakai pakaian feminim. Dan hasilnya ditertawakan Siwon yang melihatnya. Bukan hanya Siwon, Jiwon pun terkejut melihat gaya berpakaian Anha saat itu. Dan gara-gara mereka Anha ngambek. Yang akhirnya Jiwon menemui Anha. Ia mengungkit masalah kemarin yang membiarkan Anha pulang sendirian. Dan ia menyesal katanya. Jiwon juga berniat memberikan Anha sebuah hadiah. Dan seperti biasa gengsinya terlalu besar yang membuat Jiwon terasa berat untuk memberikan hadiah tersebut. Dan yang membuat Anha kaget adalah saat Jiwon meminta Anha untuk kencan. Dan lucunya saat Jiwon mengatakan itu keduanya malah salting. Berkat itu membuat Anha tersenyum seharian, dan lagi-lagi yang menghilangkan senyumnya tersebut adalah Haejin. Itu terjadi saat ia tak sengaja bertemu dengannya, dan Haejin memberitahukan hubungan Jiwon dan dirinya, yang sudah resmi menjadi pasangan katanya. Anha hanya bisa pasrah seolah ia sedang patah hati. Sampai akhirnya Anha bertemu Jiwon, dan mengatakan apa yang dikatakan Haejin. Dan di situ terungkap Anha benar-benar sudah menaruh hati terhadap Jiwon. Itu bisa dibuktikan saat Anha meminta Jiwon untuk tidak lagi memberikan harapan palsu terhadapnya. Dan tahu reaksi Jiwon setelahnya? Ia langsung meminta klarifikasi kepada Haejin. Jiwon benar-benar kecewa dengan perkataan Haejin kepada Anha tersebut. Dan Jiwon menegaskan kalau perasaannya sudah berubah terhadap Haejin. Bahkan Jiwon untuk pertama kalinya berani tega terhadap Haejin. Ia meminta Haejin turun dari mobilnya dan meminta pulang sendiri. Sedangkan Anha yang dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya. Anha tak bisa menerima pengakuan orang tersebut yang membuat Anha pergi dari istana. Ada yang aneh dengan orang tersebut. Ia beberapa kali terlihat seperti merencanakan sesuatu. Tepat saat orang yang mengaku ayah Anha pergi, Jiwon datang. Dan ia mendengar semua kejadian tersebut dari asisten istana, yang membuat Jiwon panik. Ia mencari Anha dari siang sampai malam tapi tak kunjung ketemu. Sudah tak terhitung ia menghubungi Anha, tapi tak kunjung nyambung. Sampai akhirnya malam itu Jiwon kembali mencoba menghubunginya, dan berhasil. Tapi Jiwon mendengar Anha memanggil namanya sambil menangis, yang langsung membuat Jiwon semakin khawatir. Sesampainya di tempat Anha, Jiwon langsung memeluknya dan meminta Anha untuk mengeluarkan kesedihannya. Dan pelakuan tersebut sukses membuat Anha tenang, yang setelahnya keduanya curhat tentang kondisi Anha. Tak susah untuk mengerti kondisi Anha saat itu karena Jiwon pun pernah mengalami hal yang sama. Dan untuk pertama kalinya Jiwon mulai terbuka. Ia menceritakan awal mula masuk ke keluarga presiden. Yang awalnya ia tak bisa menerima, sampai akhirnya berkat Anha ia bisa menerimanya. Dan ternyata seisi istana tahu tentang Anha. Dan itu gara-gara asisten istana mereka yang cukup ember. Setelah mendengar cerita tentang Anha tersebut sukses membuat Hyungmin dan Siwon tersentuh.
Tak ingin melihat Anha murung, berbagai perhatian terus-menerus mereka lakukan. Contohnya saja, Siwon memasakkan makanan untuk Anha, dan Hyung Min melancarkan gomalan mautnya. Dan aksi keduanya sukses membuat Anha kembali tersenyum. Dan untuk Jiwon, ia kembali menemui Haejin. Ia berkata jujur tentang perasaannya kepada Anha yang diprotes Haejin. Ia mempertanyakan berbagai perhatian Jiwon untuknya selama ini. Yang ternyata Jiwon melakukan itu karena ia melihat Haejin sebagai seorang perempuan baik dan perempuan pertama yang pernah menolongnya. Dan Jiwon juga sadar di hati Haejin hanya ada Hyung Min seorang. Sedangkan Anha, ia kembali menghubungi yang katanya ayahnya. Dan ternyata saat Anha menghubunginya, orang tersebut sedang bermain judi. Bukan itu saja, saat keduanya makan malam dan Anha pergi sebentar meninggalkan tasnya, Anha melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang itu mengacak-ngacak tasnya. Tak cukup sampai di situ, ia juga tanpa tahu malu meminta uang kepada Anha. Dan yang paling membuat Anha marah saat ia mendengar bahwa orang itu menerima uang juga dari Jiwon, yang berakibat Anha meninggalkan orang tersebut sendiri dengan tampang gedek. Sesampainya di istana, Anha disambut Jiwon, dan Jiwon menyadari ada yang aneh dengan Anha. Yang saat itu juga Anha mengeluarkan unek-uneknya tentang perilaku ayahnya yang sering meminta uang pada Jiwon. Dan Anha menganggap niat baik Jiwon tersebut sebagai balas kasihan untuknya. Dan itu membuatnya kecewa. Mendengar itu seketika membuat Jiwon teringat yang ternyata sebelumnya ayahnya Anha kembali meminta bantuan untuk membayarkan sewa apartemennya. Dan itu disanggupi Jiwon. Setelah mengingat hal tersebut membuat Jiwon menyesal. Keesokan paginya, Jiwon ngintilin ayahnya Anha yang ternyata Jiwon melihat orang itu sedang mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Dan setelah mabuk-mabukan, ia kembali menemui Anha dan bersikap sok baik sambil meminta uang kepada Anha. Dan Anha harus rela memberikan semua uang tabungannya untuk orang tersebut. Tapi Anha menegaskan kalau ia tak mau mengakui orang itu sebagai ayahnya. Awalnya orang itu protes dengan permintaan Anha tersebut. Ia protes karena Anha tak percaya kalau ia adalah bapak kandungnya. Tepat saat orang itu marah, Jiwon datang sambil memberikan surat hasil tes DNA yang membuat orang itu terdiam. Jiwon tak mengatakan hasil tersebut benar atau tidak kalau Anha adalah anak orang itu. Jiwon hanya memberikan surat itu yang membuatnya terdiam. Sebelum akhirnya Anha sobek, Anha tak perlu melihat hasil surat tes DNA tersebut untuk memastikan kalau orang itu adalah ayahnya. Ia percaya kalau ibunya tidak mungkin mencintai orang itu, katanya. Dan untuk menghibur kesedihan Anha, Jiwon membawanya jalan-jalan ke tempat yang membuat Anha terkagum-kagum. Di tempat itulah Jiwon mulai basa-basi dan ancang-ancang untuk mengatakan sesuatu kepada Anha. Jiwon bercerita saat pertama kalinya ia bertemu Anha. Dilanjutkan dengan memberikan hadiah yang sudah ia timbun beberapa waktu yang lalu, yang baru sekarang ia berani memberikannya. Dan yang terakhir selanjutnya dari Jiwon sukses membuat Anha kaget sekaligus meleleh, yaitu Jiwon mengungkapkan perasaannya kepada Anha. Setelah keduanya resmi berhubungan, membuat keduanya dilanda tsunami kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tersebut hanya bertahan selama 5 menit, dan itu gara-gara gosip di media massa yang mengabarkan kalau Siwon berpacaran dengan Anha, katanya. Anha kaget dan mencoba menjelaskannya kepada Jiwon. Tapi Jiwon tak mau tahu, ia malah ngambek. Sesampainya di rumah, keduanya disambut oleh Presiden dan Siwon yang sedang berhadapan, dan keduanya membicarakan gosip Siwon dan Anha tadi. Presiden memperingatkan Anha soal pantangannya, yaitu tak boleh berkencan dengan cucunya. Kalau itu terjadi, Anha terpaksa harus out. Dan yang membuat mata Anha terbuka lebar adalah saat Presiden menganggap Anha sebagai wanita yang tak selepal dengan cucunya. Dan itu membuat Jiwon marah. Jiwon mengurung diri di base campnya, dan Anha mencoba menenangkannya. Jiwon kecewa kepada Anha yang mau-maunya melakukan perjanjian seperti itu. Dan gara-gara perjanjian tersebut, hubungan keduanya harus disembunyikan, katanya. Yang awalnya mereka membicarakan tentang masalah tadi, tapi lama-kelamaan keduanya malah ribut soal berita dengan Siwon, yang dibalas dengan kedekatan Jiwon dengan Haejin. Setelah pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan kekasih berakhir, keduanya nekat diam-diam pacaran. Dan mereka melakukan itu di istana langsung. Keduanya melakukan berbagai hal romantis, salah satunya melakukan masak bareng dilanjutkan dengan makan tengah malam. Tapi sayangnya, di tengah canda tawa Jiwon dan Anha tersebut, tiba-tiba Siwon datang, yang membuat suasana tersebut menjadi lucu. Bagaimana tidak, keduanya hampir ketahuan. Untungnya Jiwon masih sempat ngumpet di bawah meja. Dan ia harus rela makanan yang sudah ia persiapkan untuk Anha malah disantap Siwon.
Setelahnya ayahnya Anha menemui seseorang yang beberapa waktu yang lalu mengaku ayah kandung Anha. Dan ayahnya menemukan kebenaran yang ternyata ia hanya salah paham. Faktanya Anha benar-benar anak kandungnya. Setelah mengetahui itu, ia menemui Anha dan meminta maaf. Ia juga tahu soal Anha yang sering diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Yang akhirnya mereka atau ibu tiri dan kakak tirinya mendapatkan karma dari ayahnya Anha. Setelah permasalahan keluarga Anha selesai, akhirnya ia bisa hidup tenang. Yang setelahnya seharian pun ia habiskan bersama Jiwon. Tapi ternyata kebersamaan keduanya diketahui oleh Presidir. Bukan itu saja, Siwon juga memergoki mereka. Bahkan Siwon diam-diam sempat membantu mereka supaya tidak diketahui ajudan. Akibatnya Anha kembali dipanggil Presidir dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anha yang sudah membohonginya. Anha tak membantah itu, ia hanya bisa meminta maaf. Dan tahu selanjutnya apa yang harus dilakukan Anha, yaitu melupakan semua orang yang ada di istana, termasuk Jiwon, dan meninggalkan istana. Begitulah titah Presidir yang harus dijalankan Anha. Dan ternyata apa yang dilakukan Presidir tersebut pernah juga dilakukan kepada anaknya atau ayah Jiwon, yang saat itu berpacaran dengan seorang pembantu. Dan di saat yang sama Jiwon menemukan foto-foto ayah dan ibunya yang terlihat sangat bahagia. Dan Jiwon menyimpulkan kalau ia salah menilai ayahnya, yang dikira mencapakan ibunya, yang ternyata malah sebaliknya. Ayahnya sangat menyayangi ibunya. Untuk Presidir sendiri setelahnya ia dikagetkan dengan pengkhianatan ajudannya yang berakibat ia terkena sesak napas. Semua cucunya termasuk Anha diberi kabar tentang kondisi Presidir tersebut, dan yang paling khawatir dari mereka adalah Anha. Ia merasa Presidir seperti itu gara-gara dirinya. Dan kegelisahan serta kesalahannya tersebut Anha katakan semuanya kepada Nyonya Presidir. Dan gara-gara pengakuan Anha tersebut membuat si Nyonya yang notabene dalang di balik pingsannya Presidir menjadi punya cara untuk berkilah dengan mengkambing hitamkan Anha. Yang akhirnya si Nyonya mengatakan tentang kondisi suaminya yang memprihatinkan, yang ternyata mempunyai penyakit hati yang sudah kronis. Dan besar kemungkinan penyakitnya semakin parah gara-gara Anha katanya, padahal suaminya begitu atas ulah istrinya sendiri. Anha juga diancam untuk pergi dari istana sesuai perjanjian kontraknya. Kalau Anha mau melakukan itu, si Nyonya bakal tutup mulut katanya. Tapi pada kenyataannya, entah apa maksud si Nyonya. Ia memprovokasi Jiwon dan mengatakan kebenaran hubungannya dengan Anha yang diketahui Presidir. Tak itu saja, ia memberitahukan kepergian Anha, dan Jiwon pun diberitahu soal penyakit kakeknya yang tak dipedulikannya. Ia malah fokus kepada Anha. Yang akhirnya ia menemui Anha dan mempertanyakan kenapa Anha berniat pergi. Dan Anha beralasan karena status sosial keduanya yang tak mungkin bisa diterima. Dan di akhir perkataannya Anha dengan jelas dan tegas meminta Jiwon mengakhiri hubungannya. Tapi Jiwon tak terima. Ia mengancam, sekali Anha pergi ia takkan bisa melihatnya lagi selamanya katanya. Dan ancaman tersebut Anha abaikan. Ia keluar istana dengan tampang patah hati. Dan yang mengagetkan ternyata si Nyonya adalah ibu kandung dari ajudan. Dan si Nyonya berniat mengambil alih perusahaan untuk anaknya tersebut. Kembali ke seorang Jiwon, ia pergi ke tempat latar foto kedua orang tuanya. Dan sesampainya di sana, ia kembali menemukan tentang kebenaran yang ternyata yang memisahkan orang tuanya adalah kakeknya sendiri. Ia juga tahu sekarang masalahnya persis sama seperti yang menimpanya saat ini, yaitu masalah status sosial. Dan itu membuat kebencian Jiwon terhadap kakeknya semakin besar. Tak seperti Jiwon yang tak peduli terhadap Presidir, kedua cucu lainnya yaitu Siwon dan Hyungmin sudah berubah. Mereka mengkhawatirkan kakeknya, dan mereka juga tahu penyakit yang dideritanya. Bahkan keduanya berniat donor hati, tapi sayangnya tidak cocok. Sampai suatu ketika Hyungmin dihubungi dokter, dan Hyungmin diberitahu kalau sebelumnya Anha pun melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya Anha juga tidak cocok. Tak lama dari itu ada seseorang yang menemui Hyungmin. Ia diberitahukan awal mula Presidir pingsan. Tentunya ia juga diberitakan di TKP ada ajudan dan si Nyonya. Yang saat itu juga ia langsung curiga. Dan Hyungmin mencoba mengetesnya. Yang ternyata benar ajudannya berbohong. Ngomongnya di kantor padahal di tempat lain. Yang tak ajudannya tahu kalau Hyungmin saat menghubunginya Hyungmin sedang berada di kantor untuk mencarinya. Tak lama dari itu Hyungmin dan Siwon mendapatkan kabar yang tak mengenakan dari dokter pribadi Presidir. Ia mengatakan kalau Presidir harus segera mendapatkan donor, dan donor tersebut biasanya terdapat di antara hubungan darah. Sedangkan mereka sudah mencobanya, yang hasilnya tak sesuai harapan. Di tengah kekhawatiran mereka, sebuah harapan itu muncul, dan itu berkat ponsel kakek mereka yang terdapat wallpaper keluarga besarnya. Dan foto tersebut hasil jepretan Anha. Saat itu juga mereka ingat masih ada Jiwon harapan satu-satunya.
Dan Siwon tahu harus meminta tolong sama siapa. Yang akhirnya Siwon menemui Eunha yang sedang bekerja di sebuah kafe. Ia jujur tentang hubungan Jiwon dan Eunha yang ia ketahui. Dan tujuan Siwon ke sana meminta Eunha untuk membujuk mantan kekasihnya tersebut untuk membantu kakeknya. Tanpa banyak bicara, Eunha langsung OTW ke tempat persembunyian Jiwon di sebuah bengkel yang entah dapat dari mana alamat Jiwon tersebut. Sesampainya di sana, Eunha langsung disambut dengan cuek oleh Jiwon. Tapi walaupun begitu, ia tak baper. Dan ia tak lupa tujuan ia ke sana hanya untuk membujuk Jiwon. Yang sudah dipastikan dengan begitu besarnya kebencian Jiwon terhadap kakeknya, ia menolak. Eunha kecewa mendengar penolakan tersebut yang akhirnya ia berceramah tentang ia yang bukan siapa-siapanya saja presidir mau membantunya. Ia juga memberikan ponsel presidir yang berisi pesan yang presidir kirimkan kepada ayah Jiwon. Ia bercerita betapa bahagianya saat presidir menemukan cucunya tersebut, yang tentunya pesan itu tak mungkin dibalas lantaran ayah Jiwon sudah tak ada. Membaca itu membuat Jiwon menangis sampai akhirnya ia ke rumah sakit dan berniat membantu kakeknya. Sedangkan di lain tempat, si Nyonya mengumumkan anaknya sebagai calon pemimpin perusahaan di depan pemegang saham. Yang setelahnya keduanya kembali ke rumah sakit yang langsung mendapatkan sindiran dari Hyung Min tentang apa yang sudah keduanya lakukan di belakang kakeknya yang sedang sakit. Si Nyonya berdalih kalau selama ini ia dan ajudan sedang berusaha mencari donor untuk suaminya, yang tentunya tidak dipercaya Hyung Min. Bahkan dengan senyum nantang kembali menyindir karena Hyung Min melihat ekspresi keduanya biasa saja, tidak memperlihatkan seorang yang sedang khawatir. Dan keduanya belum mengetahui kalau Jiwon keluarga terakhir presiden sedang melakukan tes kecocokan hati. Tepat saat keduanya sampai di depan pintu presidir, saat itu juga ia mengetahui kalau hati Jiwon cocok dengan kakeknya. Mereka tahu dari Eunha yang sedang mendampingi Jiwon, yang kebetulan mereka bertemu di sana. Yang membuat kedua pengkhianat tersebut kalang kabut. Si Nyonya langsung bergerak cepat melalui pemegang saham dan meminta pemilu perusahaan tersebut segera dipercepat. Dan rupanya obrolan si Nyonya tersebut dikuping oleh Hyung Min, yang saat itu juga meminta informannya menyelidiki gerak-gerik nenek tirinya tersebut. Dan didapatkanlah informasi bahwa apa yang Hyung Min khawatirkan benar-benar terjadi. Si Nyonya berniat melengsarkan suaminya. Setelah mengetahui itu, Hyung Min langsung melabrak ajudannya dan mengatakan semua niat jahat yang sudah Hyung Min ketahui. Dan Hyung Min menegaskan kalau ajudan tidak pantas melengsarkan orang yang sudah banyak berjasa untuknya tersebut. Tapi ternyata ajudannya tak tinggal diam. Ia tahu sifat Hyung Min selama ini yang tidak pernah peduli terhadap kakeknya. Dan dengan alasan tersebut, ajudannya juga mengatakan hal yang sama, kalau Hyung Min pun tidak pantas katanya. Hyung Min tidak gentar, ia malah mengancam dan berniat melawan. Dan untuk melawan mereka, Hyung Min meminta voting untuk menolak pelengseran presidir kepada seluruh pemegang saham. Hyung Min membungkuk di depan pemegang saham meminta menolak permintaan si Nyonya. Tapi ternyata semua pemegang saham tersebut sudah terlebih dahulu di lobi si Nyonya, yang akibatnya Hyung Min terabaikan dan putus asa. Berita tentang pelengseran tersebut nyatanya menjadi bola panas di media, dan berkat itu semua cucunya tahu. Siwon yang tak mengerti apa-apa soal bisnis meminta Hyung Min jangan diam saja. Yang dijawab Hyung Min putus asa karena menurutnya pihak dirinya yang dipojokkan saat itu. Sampai akhirnya secercah harapan itu datang dan lagi-lagi Jiwon yang jadi cahaya tersebut. Jiwon menemui Hyung Min dan menitipkan suaranya untuk Hyung Min. Yang saat itu Hyung Min lupa kalau Jiwon salah satu dari pemegang saham di perusahaannya. Berkat itu membuat Hyung Min pede dan tiba saatnya hari pemilih itu tiba. Dan hasilnya Hyung Min berhasil mempertahankan presiden sebagai pemimpin perusahaan. Sedangkan Jiwon dibuat gundah dengan kabar dari dokter tentang kondisi tubuhnya yang alergi anestesi katanya. Yang dimana resikonya Jiwon mungkin saja tidak bangun lagi bila ia memaksakan untuk dioperasi. Tapi ia bertekad untuk menyelamatkan kakeknya dan ia meminta dokter untuk merahasiakan tentang itu. Tahu kalau itu bisa saja terjadi, sebelum operasi Jiwon melakukan hal-hal yang diinginkannya. Seharian pun ia berkencan dengan Eunha. Sampai akhirnya hari operasi pun tiba dan operasi kakeknya berjalan dengan lancar. Tapi kondisi Jiwon kritis, ia koma. Dan yang merawat Jiwon selama dalam kondisi tersebut adalah Eunha. Sedangkan untuk presiden sendiri setelah sadar pasca operasi, ia tadi beritahu soal kondisi Jiwon oleh Hyung Min. Hyung Min takut kakeknya khawatir dan kembali memperburuk keadaan. Dan mereka diketemukan setelah mendapat kabar kalau Jiwon sadar. Disinilah presiden melihat Jiwon yang sedang dirawat Eunha. Yang tentunya setelahnya ia begitu banyak berterima kasih kepada Jiwon cucunya tersebut. Dan setelah apa yang dikorbankan Jiwon tersebut nyatanya tidak membuat keputusan presiden berubah. Ia masih tak bisa menerima Eunha menjadi pasangan cucunya.
Sampai akhirnya Jiwon dengan tangisnya mengatakan kalau ia tak bisa hidup tanpa Eunha sambil berlutut. Dan itu membuat presiden berpikir. Yang keesokan harinya presiden meminta Eunha untuk menemuinya. Ia meminta Eunha mengatakan sifat-sifat cucunya dari mulai Siwon, terus Youngmin. Tapi hanya sifat Jiwon yang Eunha tak sanggup mengatakannya. Eunha malah menangis. Dan tangisannya tersebut disaksikan presiden. Yang akhirnya presiden merestui Eunha dan cucunya. Bukan itu saja, presiden mengatakan kalau misi Eunha sukses. Bahkan tidak sampai 1 bulan katanya. Dan Eunha dipersilahkan kembali ke istana kapanpun Eunha mau. Setelahnya presiden ditemui ajudan. Sambil memberikan surat pengunduran diri, ia meminta maaf dan mengungkapkan kebenaran tentang ibunya, yaitu si Nyonya. Dan setelahnya giliran presiden yang memutuskan hubungan dengan istrinya atas apa yang dilakukannya. Tapi sebelum itu terjadi, istrinya memberitahukan sebuah kebenaran tentang pelengseran presiden sendiri, yang ternyata yang menggagalkan pelengseran tersebut bukan Youngmin melainkan ajudannya. Dan ajudan diam-diam mengkhianati ibunya. Ia melakukan lobby tanpa sepengetahuan ibunya untuk menggagalkan dirinya sendiri menjadi pemimpin perusahaan. Si Nyonya juga mengatakan alasannya melakukan itu karena naluri seorang ibu yang menginginkan anak yang hidup bahagia. Mendengar itu membuat presiden tersentuh, yang ternyata percakapan mereka didengar Youngmin. Dan setelah tahu semua itu, akhirnya semua cucu presiden sepakat untuk meminta presiden dan si Nyonya rujuk. Dan Youngmin meminta maaf kepada ajudan yang sebelumnya sempat hilang kepercayaan dan memintanya untuk kembali. Di akhir drama, semua cucunya presiden tak lagi jomblo. Youngmin dan Haejin resmi berpacaran. Terus Siwon dan teman Eunha sedang PDKT. Dan tentunya Jiwon dan Eunha yang sudah rujuk. Dan mereka semua melakukan perayaan besar untuk merayakan bersatunya keluarga presiden yang sebelumnya terpecah belah. Dan di sana juga ada ajudan yang ikut merayakannya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Dan drama pun berakhir.